Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu sekeluarga ya, di manapun berada. Ada sebuah kabar ini, menurut gue masih sebuah rumor tapi menarik untuk dibahas. Jadi ada beberapa Sobat Football United juga sempat menanyakan atau beberapa juga sempat membahas ya, menurut gue baik itu di kolom komentar ataupun juga di live chat terkait dengan Luis Enrique. Luis Enrique disebut-sebut ya, ini dikaitkan dengan Manchester United, dan gue ingat betul nama Luis Enrique yang dikait-kaitkan dengan Manchester United ini bukan pertama kali. Gue ingat beberapa tahun yang lalu ketika Manchester United mencari sosok pelatih ya. Pada saat itu kalau tidak salah Erik ten Hag, sebelum mendapatkan Erik ten Hag, nama Luis Enrique ini juga sempat berputar sebagai salah satu calonnya. Tapi pada saat itu nama Luis Enrique ini tidak menjadi kandidat yang kuat. Kenapa? Prestasi bersama dengan tim nasional Spanyol pada saat itu tidak cukup meyakinkan banyak fans. Ini yang gua tangkap ya, situasi pada saat itu. Nah, bersama dengan Barcelona, ketika menangani Barcelona, ya dia memenangkan berbagai gelar di sana. Tapi ketika dia naik menjadi manajer ataupun head coach dari tim nasional Spanyol, ternyata ya tidak seperti itu keadaannya, sehingga itu mempengaruhi menurut gue ya. Kalau gue lihat ini bagaimana dia di Barcelona menang La Liga, lalu juga menang UEFA Champions League, UEFA Super Cup, FIFA Club World Cup, luar biasa. Tapi ya itu tadi, seperti gue katakan, ketika dengan tim nasional Spanyol hanya dalam tanda kutip runner up di UEFA Nation League di tahun 2020-2021. Nah sekarang nama dari Luis Enrique ini dikaitkan lagi dengan Manchester United. Kok bisa? Nah ini ada kaitannya dengan Pep Guardiola, di mana disebutkan bahwa ada kemungkinan Pep Guardiola ini pindah ke PSG. Jadi ada kemungkinan Pep Guardiola ini akan pindah ke PSG. Dan dari situ Luis Enrique ada peluang untuk bergabung dengan Manchester United. Jadi ada semacam kayak rotasi dalam tanda kutip gitu ya. Disebutkan oleh salah satu akun di X atau Twitter, Indi Kaila ini ya, Manchester United bertemu dengan agen dari Luis Enrique pekan lalu di Paris. Ini bukan pekan lalu tapi beberapa pekan yang lalu ya. Mereka dilaporkan berusaha untuk meyakinkan dia untuk menolak kontrak baru dari PSG, sehingga Luis Enrique bisa datang ke Manchester United. Dan kalau ya PSG gagal mendapatkan tanda tangan dari Luis Enrique, maka Pep Guardiola nih kabarnya itu yang akan diincar. Nah, bagaimana gue melihat kemungkinan hal ini ya? Luis Enrique menurut gue fantastis apa yang dilakukan bersama dengan PSG ya. Memenangkan gelar Ligue 1, juara Liga Prancis 2 tahun berturut-turut, 2023-2024 dan 2024-2025. Lalu yang paling fantastis menurut gue UEFA Champions League 2024-2025. Dan dengan hal tersebut maka dia membawa PSG ini treble ya kan, karena menang Ligue 1, menang Coupe de France juga, lalu Champions League. Hal yang fantastis. Dan dari kabar yang gue ikuti, pihak dari klub ya PSG ini juga sangat happy dengan Luis Enrique. Luis Enrique sendiri ini kontraknya sampai dengan hari ini ketika gue bikin video ini itu akan berakhir di musim panas tahun 2027. Jadi masih ada 1 tahun lagi. Sementara dari Fabrizio Romano ini menginformasikan bahwa PSG ini masih ingin terus bekerja sama dengan Luis Enrique. Jadi chairman ya dari Qatar, Nasser Al-Khelaifi, dan juga strategic advisor Luis Campos ini sangat happy dengan Luis Enrique, dan mereka bertiga ini ya ingin membangun PSG untuk lebih baik lagi di periode-periode selanjutnya. Sehingga dari situ keadaannya nampaknya untuk Luis Enrique dilepas ini tidak besar menurut gue secara ringan amatir. Memang dalam sepak bola segalanya bisa terjadi, tapi ya ini juga tergantung dari apakah Luis Enrique ingin memperpanjang kontraknya atau tidak. Nah, kemungkinan yang ingin gue bahas juga adalah ketika misalnya
Manchester United mendatangkan Luis Enrique, ini akan seperti apa? Melatih tim Premier League ini akan menjadi sesuatu yang baru bagi Luis Enrique. Dengan segala respect, dengan segala hormat, dia juga memiliki pengalaman ya menjadi manajer, misalnya di Barcelona, Celta Vigo, dia juga pernah, AS Roma, tim nasional Spanyol, dan juga PSG, di mana ya dia berkembang dalam karir kepelatihannya ini tidak hanya pada satu tempat, bahkan tidak hanya pada satu fungsi, misalnya hanya di klub saja, tidak, tapi di tim nasional pun juga demikian. Jadi dia punya pengalaman yang kaya menurut gue. Tapi Premier League ini sesuatu yang berbeda. Ini sesuatu yang tidak sama. Manchester United dalam beberapa aktivitasnya, termasuk juga bursa transfer misalnya, pemain-pemain yang didatangkan, lalu juga penunjukan Michael Carrick sendiri, ini sangat kental dengan situasi mencari yang memiliki pengalaman di Premier League. Karena nampaknya manajemen Manchester United ini sadar betul Premier League ini dunia yang berbeda dengan liga-liga lainnya. Kompetensi Luis Enrique by the way luar biasa ya menurut gue. Tidak mudah tentu saja bisa mengelola banyak nama-nama mahal, banyak bintang-bintang premium dengan egonya masing-masing, dengan visinya masing-masing di PSG, dikelola sehingga bisa mendapatkan treble ya kan di musim berapa tadi yang gue katakan, 2024-2025. Ini tidak mudah, ini butuh skill khusus. Tapi apakah itu bisa dilakukan di Manchester United? Di situ juga pertanyaannya. Kenapa? Tadi gue katakan terkait dengan Luis Campos, Nasser Al-Khelaifi. Nasser Al-Khelaifi sebagai seorang chairman, salah satu pemilik dari PSG, menurut gue fantastis komitmennya. Komitmennya luar biasa. Bukan hanya terkait dengan pembangunan skuad ya, tapi juga fasilitas. Kebetulan gue sempat berkunjung ke stadion dari PSG, Parc des Princes. Luar biasa stadion tersebut, dengan segala fasilitasnya, dengan banyak hal yang luar biasa menurut gue. Lalu gue bandingkan dengan Old Trafford, di situ juga ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan keadaan dua stadion tersebut. Dan itu merupakan salah satu indikasi saja gitu bahwa itu hal yang berbeda antara Manchester United, ya kita memiliki Sir Jim Ratcliffe, tapi Nasser Al-Khelaifi menurut gue saat ini berada di level yang berbeda terkait dengan komitmen serta support dan juga dukungannya kepada Paris Saint-Germain. Ketika Luis Enrique akan ke Manchester United, dukungan apa yang dia miliki? Kita tahu misalnya di bursa transfer begitu ya, PSG ini mereka melakukan hal yang menurut gua juga luar biasa. Mereka beberapa waktu yang lalu kehilangan Mbappe. Mereka sempat juga berusaha untuk menahan Mbappe ya kan. Tapi ya setelahnya apa yang mereka lakukan juga luar biasa. Mereka tidak henti-hentinya kalau gua lihat nih dari nama misalnya pemain-pemain yang datang begitu ya. Ini juga nama-nama yang luar biasa menurut gue. Jadi mereka menurut gue secara mungkin rekrutmen, mereka ini betul-betul lekat dengan pemain-pemain yang premium. Mereka mendatangkan Kvaratskhelia dengan angka yang fantastis. Mereka juga beberapa waktu yang lalu misalnya sempat mendatangkan Lionel Messi, Neymar. Mereka juga mendatangkan Ousmane Dembele. Jadi nama-nama bintang ini menjadi sebuah kultur menurut gue dalam tanda kutip di sistem rekrutmen pemain dari PSG. Sementara di Manchester United ya dengan pemilik yang berbeda, dengan keadaan keuangan yang tidak sama, hal ini kan juga menjadi tanda tanya gitu ya. Apalagi kalau gue melihat misalnya Luis Enrique, ya dengan segala respect, dengan segala hormat, dia pernah tidak melatih tim seperti Manchester United yang situasinya sangat complicated. Dia pernah menjadi manajer dari klub besar Barcelona. Tapi jangan lupa Luis Enrique juga memiliki sejarah dengan Barcelona. Dia paham ya menurut gue dengan Barcelona. Dia mungkin sempat menangani klub seperti Celta Vigo. La Liga ini bukan sesuatu yang jauh berbeda dengan Luis Enrique. Menurut gue seperti itu. Dan ketika dia melatih AS Roma,
prestasi apa yang bisa dia berikan di sana. Jadi ini hal-hal yang menjadi pertanyaan bagi gue gitu ya. Ditambah lagi ya seperti gue katakan tadi, pengalaman di Premier League juga, sehingga sampai dengan situasi ini gue menilai kalau seandainya Manchester United mengambil Luis Enrique, apakah ini merupakan sebuah kesalahan? Oh enggak. Selama Manchester United bisa komit memberikan dukungan apa yang dia perlukan di situ. Kalau Manchester United tidak komit, susah. Sebenarnya ini bukan terkait dengan Luis Enrique saja. Siapapun nama pelatih-pelatihnya akan susah. Tapi khusus untuk Luis Enrique ada hal-hal juga yang harus dia adaptasikan nih. Dia harus beradaptasi. Premier League, Inggris, melatih klub semodel Manchester United ya, dengan situasi yang rumit dan juga complicated. Hal-hal seperti itu sih menurut gue secara ringan amatiran. Tapi bagaimana Sobat Football United? Gue tidak ingin terlalu berbicara terkait dengan ya taktikal dan segala macam, karena itu hanya turunan dari hal-hal yang gue sebutkan tadi. Ketika hal-hal tadi itu bisa diberikan secara baik, maka turunannya berupa penerapan taktik dan lain-lain akan lebih enak gitu loh. Dia bisa mendapatkan pemain yang diperlukan, dia bisa melepas pemain yang tidak dia inginkan. Hal-hal seperti itu contohnya terkait dengan rekrutmen itu akan lebih membuat implementasi taktikalnya lebih cair nanti. Tapi bagaimana Sobat Football United? Situasi ya rotasi begitu ya. Luis Enrique kalau ke Manchester United. Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.